Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan mengenai varian satu arah dengan menggunakan rancangan acak kelompok dengan menggunakan aplikasi SPSS. Rancangan acak kelompok merupakan suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan sebagai kelompok dan kemudian menentukan pelakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Rancangan acak kelompok lengkap merupakan rancangan acak kelompok dengan semua perlakuan dicobakan pada setiap kelompok yang ada. Dalam hal ini tujuan dari pengelompok nanti untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antar kelompok sebesar kemungkinan tersebut. Dalam hal ini tingkat ketepatan dari RAK nanti bisa menurun dengan bertambahnya satuan percobaan per kelompok tersebut, sehingga sebisa mungkin nanti buatlah ukuran kelompok sekecil mungkin. Adapun ciri-ciri dari RK sendiri nanti, ya, dia nanti terdapat dua sumber keragaman, yaitu pelakuan ditambah dengan kelompok. Ya, jadi adanya suatu respon nanti disebabkan adanya pelakuan kelompok dan juga ada galat atau koreksinya tadi. Beda lagi dengan yang namanya RAL. RAL nanti kan dia hanya pelakuan dan galat saja. Adapun contoh kasus, ya, contoh kasus rancangan lingkungan nanti. Jadi kalau RAL nanti perbandingan RAL dan RAK nanti, ya, apabila lingkungan homogen, ya, setelah kesuburan tanah homogen, maka rancangan menggunakan RAL. Kemudian kalau RAK nanti apabila kondisi lingkungan tidak homogen, ya, misalnya ada perbedaan kesuburan tanah yang disebabkan oleh arah kemiringan, maka rancangan digunakan tepat, yaitu berupa RAK. Ya. Jadi kalau nanti seumpama lingkungannya homogen, dia nanti menggunakan RAK. Kalau lingkungannya tidak homogen, nanti menggunakan RAK itu sendiri. Ya. Kemudian perbandingan nanti antara RAL dan RAK nanti adalah RAL nanti dia satuan percobaan harus homogen, kemudian RAK nanti satuan percobaan dia heterogen. Kemudian kalau dilihat dari keragaman respon disebabkan oleh pengaruh pelakuan, kalau pada RAK nanti dia keragaman respon nanti disebabkan oleh pengaruh pelakuan dan ke kelompok. Dan juga nanti pengaruh dari keragaman lainnya yang kita ketahui di luar pelakuan yang kita coba dihilangkan dari galat percobaan dengan cara pengelompokan satu arah. Ya. Kemudian keuntungan dari menggunakan RAK sendiri, yaitu dia lebih efisien dan lebih akurat dibandingkan dengan RAL, ya, karena adanya pengelompokan yang efektif untuk menurunkan jumlah kuadrat galatnya sendiri, sehingga nanti akan meningkatkan tingkat ketepatan atau bias, ya, dalam hal ini akan mengurangi jumlah ulangan. Kemudian lebih fleksibel, ya, karena nanti adalah banyaknya pelakuan, kemudian banyak ulangan ke kelompok dan tidak semua kelompok memerlukan satuan percobaan yang sama. Kemudian hal penarikan kesimpulan nanti lebih luas, ya, karena kita bisa juga nanti melihat perbedaan di antara kelompok. Ya. Kemudian untuk kerugian RK sendiri nanti yaitu memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis. Ya. Kemudian interaksi antara kelompok dan pelakuannya sangat sulit. Kemudian adanya peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Kemudian dilihat dari derajat bebas kelompok nanti akan menurunkan derajat bebas galat, sehingga nanti sensitivitas nanti akan menurun, terutama apabila jumlah perlakuannya sedikit atau keragaman dalam satu percobaan lebih kecil atau homogen. Kemudian memerlukan pemahaman tambahan tentang keragaman satuan percobaan untuk suksesnya pengelompokan. Kemudian yang terakhir yaitu jika ada data yang hilang memerlukan perhitungan yang lebih rumit. Ya, jadi nanti kerugian dari RAK nanti lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan rancangan acak lengkap. Ya. Kemudian untuk panel pengelompokannya nanti, ya,
ini dapat diidentifikasi ya, dijadikan acuan dalam pembuatan kelompok ya. Di seumpama ada variabel pengganggu ya, contohnya itu ada perbedaan arah kesuburan, perbedaan arah kandungan, kemudian arah kelembapan, perbedaan kemiringan, perbedaan kemusuhan. Ini unit percobaan berupa peta percobaan. Kemudian kalau arah tambahan sudut penyinaran matahari ini dapat menggunakan rumah kaca. Kemudian umur kepada nanti bisa menggunakan unit percobaan berupa pohon ya. Kemudian untuk jenis kelamin ya, usia dan ini unit percobaan ini berupa orang. Kemudian waktu pengamatan, lokasi, bahan pengorbanan, alat pengukuran nanti bisa menggunakan unit percobaan berupa lokasi itu sendiri ya. Kemudian untuk modelnya nanti ya, ini dapat dilihat pada layar bahwa dapat diasumsikan bahwa kenomanan, kemungkinan ragam, keberhasilan nanti kategori nanti harus sama ya. Jadi perbedaan nanti ya, kalau pada nanti dia rataan umumnya nanti dia harus sama. Adapun contoh kasusnya, contoh kasus dalam perhitungan RAK ini nanti ada data pada tabel berikut merupakan hasil padi ya, genotif S969 yang diberi perlakuan 6 perlakuan, yaitu faktor yang teliti adalah berupa kombinasi pupuk ya. Jadi nanti akan ada 6 taraf pupuk, yaitu mulai dari kontrol, kemudian fosfor dan kalium, nitrogen fosfor, nitrogen kalium, dan nitrogen fosfor kalium. Adapun datanya nanti sebenarnya pada tabel. Nah, dari data tersebut nanti kita bisa menganalisis ya lebih cepat dengan menggunakan nama SPSS. Adapun langkah selanjutnya untuk uji SPSS nanti ya, yang datanya awal sebenarnya ini kemudian nanti dimanifestasikan ya berupa data yang ada di Excel sebenarnya pada video sebelumnya ya, yaitu di sini nanti ada namanya kombinasi pupuk. Jadi nanti kita kodekan karena pada SPSS nanti ya nanti harus berupa angka, tidak boleh menggunakan huruf ya. Kemudian menggunakan di sini ada ulangan ya, ulangannya ada 4 dan di sini adalah hasil panen padinya. Jadi untuk penulisannya nanti untuk kombinasi nanti cuma di sini perlakuan untuk kontrol dikodekan dengan 1, kemudian untuk PK dikodekan 2, kemudian NP ya N kemudian 3, NP nanti 4, NK 5 dan NPK nanti menggunakan 6. Kemudian di sini ada ulangnya ada 4, jadi 1 sampai 4 ya. Setelah adanya data ini kemudian kita nanti bisa masuk ke dalam SPSS ya. Yang pertama yaitu pada variable view ya, kita ketikkan yang pertama yaitu perlakuan ya. Di sini nanti untuk labelnya kombinasi pupuk ya. Jadi tadi ada 1 yaitu berupa kontrol, kemudian untuk 2 tadi PK ya, kemudian untuk 3 yaitu nanti nitrogen ya, 4 kemudian ada nitrogen kalium, kemudian 5 nanti ada nitrogen fosfor ya. Kita cek dulu, kebalik, ini fosfor dulu, kemudian ini kalium, kemudian yang nomor 6 nanti adalah penggabungan ketiganya, dan baru nanti klik OK. Selanjutnya nanti pada baris kedua nanti menggunakan ulangan ya. Ini untuk desainnya
biasanya bisa menggunakan 0 saja ya. Diklik ulangan, kemudian untuk 1 nanti menggunakan ulangan 1 ya. Untuk 2 nanti ulangan 2, kemudian untuk 3 nanti yaitu berupa ulangan 3, kemudian untuk pengkodean 4 nanti menggunakan ulangan 4. Sudah selesai nanti klik OK. Kemudian yang baris ketiga nanti yaitu berupa hasil ya. Sini jumlah panen padi. Kemudian setelah nanti kita masuk ke data view ya. Kemudian kita sudah bisa memasukkan datanya, data yang sudah dibuat Excel tadi ya. Tinggal nanti copy paste data yang sudah kita buat ya. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS ya. Kemudian kalau data nanti sudah masuk, kita sudah bisa memulai analisis, yaitu dengan cara klik analisis ya, analyze, kemudian general linear model ya. Jadi klik analyze, kemudian general linear model dan diklik univariate ya. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Kemudian untuk dependent variable nanti kita masukkan jumlah panen. Kemudian untuk faktornya yaitu kombinasi full dan ulangan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik model ya, yaitu klik custom, kemudian klik perlakuan, klik tambah masuk, kemudian ulang nanti juga diklik masuk ya. Kemudian continue. Selanjutnya yaitu option nanti di sini nanti akan memperlihatkan berupa size deskriptif dan homogenitasnya ya. Jadi bisa dimasukkan overallnya, kemudian perlakuannya, ulangannya ya. Kemudian ya, ini cukup overall saja, kemudian deskripsinya dan nomornya klik continue ya. Setelah itu nanti baru nanti diklik OK. Terus sebentar, inilah hasil ya, hasil analisis ANAVA tunggal dengan menggunakan rancangan acak ke kelompok. Di sini nanti kan ada deskripsinya, yaitu berupanya ada kombinasi pupuk ya, kemudian ada ulangannya. Kemudian ini untuk deskripsinya, jadi nanti ada deviasinya ya. Kemudian kalau dilihat dari homogenitasnya ya, dia nanti ini ya, signifikansinya 0 ya. Kemudian untuk tabel ANAVA-nya nanti ya, itu ini bisa dilihat bahwa perlakuannya nanti ya, di sini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh karena dia signifikansinya kurang dari 0,05 ya. Kemudian ulangannya nanti juga mempengaruhi ya, mempengaruhi perlakuan hasil ya, hasil panen padi, karena di sini nanti adalah kurang dari 0,05. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dengan menggunakan taraf kepercayaan 95%, ada satu atau lebih dari rata-rata perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain dapat diambil keputusan bahwa hak nolnya ditolak. Dalam artian terdapat perbedaan pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati ya. Karena antara
signifikannya nanti ya bila dia kurang dari 0,05. Oke, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana cara analisis ANAVA tunggal ya, atau one way ANAVA dengan rancangan kelompok dengan menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Science Indonesia.